Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Fadilah. Di sini saya akan menjalankan tugas tes susulan matkul pendidikan agama Islam. Saya akan membahas tentang ta'aruf. Yang pertama, makna ta'aruf. Ta'aruf berasal dari kata ta'arafah ya ta'arafu, yang berarti saling mengenal. Maknanya bahwa ta'aruf merupakan sebuah proses perkenalan atau pengenalan antara dua keluarga yang memiliki niat dan maksud tertentu untuk menuju jenjang pernikahan. Ta'aruf dapat diartikan sebagai proses mengenal lebih jauh seseorang dengan tujuan untuk menikah. Mengenal dalam hal ini berarti mengetahui lebih dalam terkait kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Fase ini disebut dengan masa penjajakan sebelum menikah. Ta'aruf dianggap sebagai masa saling bertukar informasi perihal satu sama lain, supaya dapat mempertimbangkan masing-masing calon yang dipilih sebelum melangkah ke pernikahan. Selanjutnya adalah latar belakang dari adanya proses ta'aruf, yaitu untuk memudahkan pihak laki dan perempuan terutama yang sudah mampu menikah supaya saling mengetahui atau mengenal adanya kecocokan antara kedua belah pihak melalui media yang diperbolehkan menurut Islam. Hukum dan dalil ta'aruf. Hukum ta'aruf adalah boleh selama berada dalam koridor atau tata cara yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Selanjutnya ada adab ta'aruf. Yang pertama itu datangi kedua orang tua, yang kedua jalin komunikasi, yang ketiga tidak berduaan atau tidak berkholwat, tunduk pandangan, salat istiqoroh, tentukan waktu khitbah atau lamaran. Selanjutnya ada khitbah. Pengertian khitbah berasal dari bahasa Arab yang berarti pinangan atau lamaran. Khitbah juga dimaknai sebagai permintaan untuk menikahi dari seorang laki-laki kepada perempuan, atau sebaliknya dengan perantara orang lain, atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal atau calon istri. Hukum khitbah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum melakukan khitbah atau lamaran adalah mubah, yaitu boleh dan tidak menyebabkan dosa. Namun ada pula sebagai ulama yang menganggap bahwa hukum khitbah adalah sunnah. Khitbah diizinkan di dalam Islam karena bertujuan untuk mengetahui kerelaan dari pihak perempuan yang akan dipinang, sekaligus sebagai proses janji bahwa pihak laki-laki serius akan mempersunting perempuan tersebut sebagai istri. Selanjutnya ada syarat wanita yang dikhitbah. Bukan mahram karena nasab, susuan, maupun perkawinan, tidak terikat akad perkawinan, tidak berada dalam masa iddah, bukan pinangan orang lain. Terus apa saja sih? Apakah kita boleh mengkhitbah pinangan orang lain? Boleh jika laki-laki pertama sudah jelas ditolak atau ia membatalkan. Boleh jika laki-laki pertama mempersilahkan dan rela. Yang ketiga, boleh jika belum ada jawaban yang jelas dari pihak perempuan atau Imam Syafi'i. Selanjutnya ada cara khitbah. Yang pertama itu ada pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada wanita yang masih ada dalam iddah talak, bain, atau iddah ditinggal mati suaminya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dinyatakan secara sindiran atau diam-diam. Selanjutnya ada batasan nashor. Yang pertama ada jumhur atau Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan telapak tangan karena demikian akan dapat diketahui kehalusannya tubuhnya. Abu Hanifah menambahkan telapak kaki. Yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan boleh melihat leher kedua tangan atau buka telapak dan telapak kaki. Yang selanjutnya ada
Dampak pengaruh khitbah. Yang pertama, kedua belah pihak harus tetap dalam koridor syariat atau belum halal. Yang kedua, calon mempelai perempuan mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak pinangan yang datang kepadanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya. Begitu pula gadis yang berhak atas dirinya sendiri terkait dengan urusannya. Izinnya adalah diam. Yang ketiga, bagi wanita yang sudah menerima khitbah menjadi terikat dan dilarang menerima khitbah dari laki-laki lain. Yang keempat, suatu pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita pada saat khitbah, baik berupa uang maupun perhiasan, bukanlah sebuah kewajiban, melainkan berlaku hukum adat dan hukumnya adalah boleh. Yang kelima, apabila terjadi pembatalan khitbah dari pihak laki-laki, maka apa yang sudah diberikan kepada wanita yang dipinang tidak boleh diambil atau diminta kembali berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak menjadi hal bagi seorang muslim yang memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian ia meminta kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.